Topik terakhir dari bab 2 adalah variasi tekanan di dalam fluida dengan gerak badan kaku. Ini terjemahan dari rigid body motion. Artinya fluidanya bergerak kaku. Tidak ada gerakan relatif antar partikel di dalam fluida. Jadi bergerak dalam satu kesatuan dengan kecepatan dan arah yang sama. Persamaan 2.2 yang diperkenalkan di bagian awal dari bab 2 ini dapat diaplikasikan untuk fluida bergerak ya, asal tidak ada tegangan geser ya. Ini persamaan 2.2. Jadi minus gradien tekanan dikurangi dengan gamma kali vektor K sama dengan rho kali A. A-nya percepatan. Nah, persamaan 2-2 ini berlaku dengan syarat tidak ada tegangan geser. Karena apa? Jika ada tegangan geser, nanti akan ada suku tambahan dari tegangan geser yang bersangkutan. Nah, benda yang bergerak dengan rigid body ya atau gerak badan kaku ini tidak mempunyai tegangan geser. Ya, itu jadi harus bergerak kaku. Untuk sistem koordinat kartesian atau sistem koordinat persegi dengan gravitasi pada sumbu Z negatif, itu persamaan 2.2 ini bisa kita pecah menjadi persamaan 2.24. Ya, di situ minus dp per dx sama dengan rho kali ax ya. Sehingga di bab sebelumnya kalau bendanya tidak bergerak, maka dp per dx-nya sama dengan 0 ya, karena ax-nya sama dengan 0. Kemudian suku yang kedua atau persamaan yang kedua ini minus dp per dy sama dengan rho kali ay. Ya, sekali lagi kalau tidak ada gerakan terhadap sumbu y, maka dp per dy sama dengan 0. Nah, yang terakhir ini untuk dp per dz ya. Jadi perubahan tekanan terhadap sumbu z di mana dia itu merupakan sumbu yang segaris dengan gravitasi, jadi vertikal. Jadi minus dp per dz sama dengan gamma ditambah rho kali az. Di subtopik sebelumnya, untuk kasus fluida diam, itu berarti az-nya 0, makanya minus dp per dz-nya sama dengan gamma. Ya. Nah, nanti di sini untuk gerak benda kaku ini akan kita tinjau dua jenis gerakan. Yang pertama gerakan linier, terus yang kedua gerakan rotasi. Jadi keduanya merupakan rigid body motion. Untuk gerak linier, rigid body motion jenis linier, problem standarnya itu adalah gerak lurus suatu fluida di dalam bejana atau kontainer yang terbuka. Nah, ini disebut juga sebagai translasi garis lurus. Ini terjemahan dari rectilinear translation. Ya. Ya, skemanya ada di bawah. Jadi kalau fluidanya bergerak lurus dan kaku, maka semua partikel dari fluida itu akan bergerak dalam arah dan percepatan yang sama. Jadi tidak hanya arah, tapi juga percepatannya sama. Jadi fluida sebelah kiri, misalnya kita mempunyai garis A ke garis B, kalau dia bergerak translasi lurus, maka ya arah dari partikel sepanjang A ke B itu dia sama dan besar percepatannya pun sama ketika menuju ke A aksen B aksen yang di sebelah kanan ini ya. Ini adalah gerak lurus dengan rigid body. Nah, di sini kita misalkan ada suatu bejana atau kontainer atau di sini kebetulan skemanya suatu botol ya berisi fluida, fluidanya bisa air, bisa oli atau macam semacamnya. Terus kemudian dia mempunyai percepatan A ya. Jadi botolnya yang berisi fluida itu kita gerakkan dengan percepatan A ya. Jangan bingung dengan kecepatan ya. Kalau percepatan itu artinya kita gerakkan semakin lama semakin cepat ya, kecepatannya naik terus ya sehingga dia mempunyai percepatan A ini ya. Jadi Anda bisa bayangkan, Anda gerakkan misalnya ke kanan, semakin lama semakin cepat. Nanti intuisi Anda akan bisa membayangkan bahwa bentuk permukaan fluidanya seperti yang ditunjukkan di gambar itu ya. Jadi di bagian sebelah kiri dia mempunyai permukaan naik, yang di sini permukaannya turun ya.
Anda bisa bayangkan, kalau sulit membayangkan, Anda coba di rumah ya. Anda punya botol, Anda isi air, terus Anda gerakkan semakin cepat ya. Anda gerak semakin cepat, nanti akan terlihat seperti itu ya. Oke. Terus skema percepatannya seperti tunjukkan di sebelah kanan ini ya. Jadi ada percepatan arah Y dan Z ya. Terus untuk arah X-nya itu arah menuju ke layar ini atau menuju ke kita ya. Jadi X-nya itu masuk ke dalam layar atau menuju ke kita, itu dia 0 ya. Jadi X-nya 0, yang ada hanya AY dan AZ ya. Kalau diresultankan ini ya sebesar A. Ya. Sehingga karena AX-nya 0 dari persamaan di slide sebelumnya, maka perubahan tekanan terhadap sumbu X-nya sama dengan 0. Ya, di sini sekali lagi kita asumsikan bahwa gravitasinya itu pada arah Z negatif. Ya, ini arah gravitasinya. Oke, persamaan geraknya untuk sumbu Y dan sumbu Z-nya akan kita dapatkan seperti tunjukkan di ini, persamaan 2.25 dan 2.26. Di sini dP per dz itu sama dengan minus rho kali AY ya. Jadi AY-nya tidak sama dengan 0, makanya dia mempunyai nilai di sini ya. Begitu juga untuk perubahan tekanan terhadap sumbu Z, kita dapatkan persamaan 2.26. Itu sama dengan minus rho kali dalam kurung G plus AZ ya. AZ-nya tidak sama 0 ya. Oke, kemudian kalau kita tentukan perubahan tekanan antara dua titik yang berdekatan, ya, berdekatan itu jaraknya bisa infinitesimal, kecil sekali. Makanya di sini misalnya antara lokasi Y, Z ke lokasi Y plus DY, Z plus DZ. Ya, dari matematika, Anda bisa mendapatkan ini, bahwa dP, yang perubahan tekanan, itu sama dengan tekanan diferensial parsial dari P terhadap Y dikalikan DY ditambah dengan diferensial parsial atau turunan parsial dari tekanan terhadap Z ya, kali DZ. Ya. Nah, suku tekanan parsial tekanan terhadap Y terus suku tekanan parsial terhadap Z bisa kita substitusi dengan yang di persamaan sebelumnya, di slide sebelumnya, 2.25 dan 2.26. Ya, kalau Anda substitusikan bahwa turunan parsial dari tekanan terhadap Y, kan ini. Terus ini adalah turunan parsial dari tekanan terhadap Z. Ya, Anda masukkan, akhirnya Anda bisa mendapatkan persamaan 2.27. Ya, ini merupakan perubahan tekanan antara dua titik yang berdekatan. Ya. Oke, kalau kita analisa lebih lanjut, misalnya kita fokuskan sepanjang garis isobarik ya. Isobarik itu artinya tekanan konstan. Jadi dP sama dengan 0 ya ini. Ya, kalau kita masukkan dP sama dengan 0 ke persamaan 2.27 ya, Anda mendapatkan ini, maka nanti Anda akan mendapatkan persamaan bahwa dz per dy ya, perubahan z terhadap perubahan y itu sama dengan minus AY dibagi G per AZ, persamaan 2.28. Ya, dari persamaan 2.28 ini, Anda bisa mendapati bahwa semua garis isobar, ya, garis isobarik, itu mempunyai kemiringan selama ini AY-nya tidak sama dengan 0. Nah, kalau AY-nya sama dengan 0, maka tidak ada kemiringan. Ya. Bagaimana kalau AZ-nya sama dengan 0, tapi AY-nya tidak sama dengan 0? Dia tetap mempunyai kemiringan. Kemiringannya sebesar minus AY dibagi G. Ya. Nah, kalau kita gambarkan, nanti kita akan mendapatkan skemanya sebelah kiri itu, ya, bahwa garis tekanan isobariknya itu miring. Miringnya seperti tunjukkan di gambar itu karena apa? Karena gradiennya dia negatif, ya, bahwa dz per dy itu sama dengan minus AY dibagi G ditambah AZ. Ya. Jadi garis putus-putus yang sebelah kiri ini adalah garis isobar.
Ya, misalnya di atas itu tekanannya P1, di bawahnya P2, terus lagi P3. Ya, nah, Anda bisa bayangkan juga, sekali lagi kalau Anda mempunyai botol berisi fluida, Anda beri percepatan ke arah kanan, nanti permukaannya akan ditunjukkan seperti gambar itu. Ya, miring dengan slope dz per dy ini. Ya. Oke, lah terus skemanya dy per dz-nya ini, tunjukkan di gambar sebelah kanan. Ya. Jadi kemiringannya itu kan dy per dz itu sebesar ini. Nah, ditunjukkan oleh gambar ini bahwa ini besaran dari dy-nya, ini besaran dari dz-nya. Nah, kalau kita terapkan di parameter G dan AZ, Anda mempunyai ini, terus ini adalah AY-nya. Oke. Garis tekanan konstannya itu adalah lurus ya, tidak lengkung ya. Itu artinya tekanan bervariasi linier sebagai fungsi dari Y dan Z. Itu persamaan sebelumnya, slide sebelumnya bahwa dP itu sama dengan ini ya. Minus rho kali AY kali DY minus rho kali dalam kurung dan seterusnya. Sekarang mari kita lihat contoh berikut ini. Ini contoh variasi tekanan di dalam tangki yang diberi percepatan ya. Oke, di sini diberikan problemnya ada suatu gambar penampang dari suatu tangki yang berisi bahan bakar ya. Bahan bakarnya tidak dijelaskan apa bensin atau diesel atau yang lainnya ya. Dari suatu kendaraan eksperimen. Skemanya ditunjukkan sebelah kanan ini ya. Terus tangkinya berbentuk segi empat ya, terus bagian atasnya itu diberi ventilasi dihubungkan ke atmosfer ya, dihubungkan ke atmosfer ini. Oke, terus gravitasi spesifik dari bahan bakarnya Sg itu sebesar 0,65. Oke. Terus alat mengukur tekanan ya, pressure transducer itu diletakkan di sebelah sisi kanan dari tangki segi 4 ini ya. Terus selama kendaraan itu dites ya, jadi yang diberi percepatan sebenarnya kendaraannya, tapi karena tangkinya itu ada di kendaraan ya dia ikut mendapatkan percepatan ya. Tangki itu diberikan ini, diberikan percepatan konstan dalam arah Y. Kalau Anda lihat di skema sebelah kanan, Y-nya itu horizontal ke kanan ya. Jadi tangkinya ini diberi percepatan ke arah kanan. Sekali lagi percepatan ya. Artinya semakin lama semakin cepat ya, kecepatannya naik ya. Oke, pertanyaannya tentukan korelasi atau ekspresi yang menghubungkan AY dengan tekanan ya, tekanan pada transducer ya. Jadi tekanan di transducer yang diukur oleh transducer. Terus yang kedua, berapa percepatan maksimum yang terjadi ya sebelum permukaan dari bahan bakarnya itu turun di bawah transducer ya. Sekali lagi kalau Anda beri percepatan ke kanan, nanti bentuk permukaan dari bahan bakarnya ini dia akan miring seperti ditunjukkan oleh garis putus-putus ini ya, garis putus-putus ini ya. Nah, kalau semakin cepat dia akan semakin miring. Nah, nanti akan ada pada suatu kondisi kalau A-nya terus naik, maka ada kemungkinan ini saya pakai lagi ini, ada kemungkinan saya pakai warna biru ya, ada kemungkinan nanti bentuk permukaannya seperti ini ya. Nah, artinya di bagian sebelah kanan itu permukaannya bisa di bawah transducernya ya, sehingga transducernya tidak mengukur tekanan lagi karena dia sudah di atasnya permukaan bahan bakar itu. Nah, pertanyaan kedua itu adalah berapa percepatan maksimal yang terjadi sampai itu level permukaan dari bahan bakarnya itu turun di bawah posisi dari transducernya. Oke, kita lihat solusinya. Skemanya saya taruh di bagian bawah, tapi agak kecil. Semoga masih bisa terbaca ya, tapi kalau pakai HP sepertinya sulit untuk dibaca. Oke, kita lihat solusi dari pertanyaan pertama. Pertama kita
tentukan dulu dz per dy-nya. Tadi kita punya persamaan 2.28 ya. Di sini fluidanya bahan bakar dia bergerak ke kanan sebagai gerakan rigid body ya. Dz per dy-nya mengikuti persamaan 2.28. Anda bisa cek di slide sebelumnya. Itu tadi sama dengan AY dibagi G plus AZ. Nah, di soal tadi, tangkinya itu diberi percepatan ke kanan horizontal. Artinya, di sini AZ-nya 0. Ya. Jadi, dz per dy sama dengan minus AY per G. Ini. Artinya di situ. Oke. Terus, kemudian, di gambarnya itu Anda bisa lihat, jarak dari titik tengah, ya, titik tengah ini, sampai di sisi sebelah kanan, itu dia 0,75 feet ya. 0,75 feet. Nah, nanti kita ingin menentukan Z1-nya itu berapa ya. Z1 adalah penurunan permukaan fluida di sebelah kanan ya, sebelah kanan. Nah, kemiringannya itu kan bisa ditentukan dari dz per dy itu yang sebesar minus AY per G. Nah, untuk dy 0,75 maka Z1-nya bisa kita dapatkan korelasi seperti ini ya, bahwa minus Z1 dibagi 0,75 kaki itu sama dengan minus AY dibagi G ya, sehingga kita dapatkan korelasi di sini ya, ini gerakannya ke sini itu bahwa Z1 itu sama dengan 0,75 oke, AY dibagi G. Oke, good. Terus, karena tidak ada akselerasi pada arah vertikal, jadi AZ-nya sama dengan 0, ya, maka perubahan tekanan ya sepanjang dinding itu bervariasi mengikuti perubahan tekanan hidrostatik ya, itu persamaan 2.26 ya. Tadi itu 2.26 yaitu menunjukkan perubahan tekanan terhadap arah Z ya, arah Z. Itu sama dengan ya tadi itu minus rho kali G ditambah AZ. Nah, AZ-nya ini kan 0 ya. AZ-nya 0 sehingga dP per dz itu sama dengan rho kali G. Ya. Kalau kita integralkan, dapatkan ini. Ya. P kali gamma kali H. Ya, H-nya itu Z. Ya. Oke, jadi H atau Z-nya itu merupakan kedalaman dari bahan bakar di atas transducer. Ya. Karena kan kita tekanannya kan relatif terhadap posisi transducer itu. Ya, posisi transducer. Oke. Nah, kedalaman dari transducer itu sama dengan kedalaman awal ya. Jadi kalau dia belum bergerak, kalau Anda perhatikan gambar di bawah, dia itu kedalamannya ini 0, saya pakai lingkaran warna kuning ya, ini 0,5 kaki itu sebelum bejananya digerakkan ke kanan dengan percepatan AY. Nah, kalau dia digerakkan ke kanan dengan percepatan AY, maka kedalaman dari bahan bakar diukur dari posisi transducernya berarti kan 0,5 dikurangi Z1 ya. Z1-nya itu tandanya sebelah kanan. Z1 itu penurunan kedalamannya karena bejananya digerakkan sebelah kanan. Ya, jadi rumusan tekanan yang diukur oleh transducer itu ya berarti gamma kali HH-nya itu adalah 0,5 dikurangi dengan Z1. Nah, Z1-nya bisa Anda ganti dengan persamaan ini. Ya, akhirnya Anda bisa mendapatkan korelasi antara tekanan dengan percepatannya. Ya, tapi di sini syaratnya bahwa Z1-nya harus kurang dari 0,5. Karena kalau Z1-nya lebih dari 0,5, maka fluidanya itu mempunyai permukaan di bawah posisi dari transducernya. Ya. Oke.
Kemudian kita ke pertanyaan kedua, bahwa berapa kecepatan maksimal dari AY supaya yaitu level fluidanya itu tidak sampai di bawah posisi dari transducernya. Ya. Oke, di situ Anda tinggal masukkan angka-angkanya bahwa maksimal kedalamannya itu 0,5 ya, 0,5. Terus tadi DY-nya tadi 0,75. Anda masukkan angka-angkanya akan ketemu nanti berapa AY max-nya ya. AY max-nya itu sama dengan itu 2 kali G dibagi 3. Nah, kalau Anda masukkan G-nya, kebetulan ini dalam satuan British ya, 32,2, nanti ketemu ini. Bahwa kecepatan maksimalnya itu 21,5 kaki per detik kuadrat. Kalau Anda gerakkan bejananya ini misalnya dengan percepatan 25, maka tinggi dari permukaan bahan bakar itu nanti di sebelah kanan dia akan permukaan bahan bakar di bagian sebelah kanan itu nanti akan berada di bawah dari posisi transducernya itu. Berikutnya adalah untuk gerakan rotasi dengan badan kaku ya, rigid body. Problem standarnya itu adalah di sini suatu tangki atau bejana atau kontainer atau mungkin gelas ya, berisi fluida dan bergerak rotasi dengan kecepatan rotasi konstan ya. Kecepatan rotasinya itu dinamakan oleh omega di gambar sebelah bawah itu. Ya, di sini karena fluidanya bergerak kaku atau rigid body, maka semua partikel fluida itu berrotasi dalam arah ya, dan percepatan radial yang sama ya. Anda bisa perhatikan di bawah itu, misalnya ini contohnya misalnya gelas, terus Anda isi air. Kalau kita putar dengan kecepatan rotasi yang konstan, maka Anda akan bisa bayangkan bahwa bentuk permukaannya akan seperti terlihat di gambar ini. Ya, di mana di bagian tengah, ya, kalau misalnya saya Anda ambil referensi garis bawah ini sebagai referensi ya, Anda bisa perhatikan di sini bahwa di bagian tengah dia akan mempunyai ini jarak yang lebih kecil ya, atau kedalaman yang lebih kecil dibanding dengan yang di sisi sebelah kiri atau sisi sebelah kanan ya. Oke, dalam koordinat silinder ya, sayang sekali kita belum bahas ini, nanti di bab 6 ya. Nanti bentuk persamaan dari gradien tekanannya itu mengikuti persamaan 2.29 ya. Di sini bahwa dP per dr ya, ini terhadap aksis radial itu kali er, ini vektor satuannya, ditambah dengan 1/r kali dP per deta, ini sudut ya, sudut dengan sumbunya z ya, z-nya itu yang vertikal, kali dP per deta, terus kali e, ini vektor satuan arah theta, ditambah dengan dP per dz kali e theta ya. Oke, kemudian nilai dari percepatan dari masing-masing komponen itu didapatkan ini, bahwa AR-nya sebesar minus R kali omega kali ER ya, terus A theta dan AZ-nya 0 ya. Jadi percepatannya hanya pada arah radial ya. Seperti tunjukkan di gambar sebelah kiri itu skemanya, bahwa AR-nya itu ya, percepatan pada arah radial sama dengan R kali omega kuadrat. Nah, dari persamaan dua-dua nanti Anda bisa dapatkan bahwa perubahan tekanan terhadap R itu sama dengan minus rho kali AR ya. Kalau di sistem koordinat kartesian kan minus rho kali AX, terus minus rho kali AY dan seterusnya itu ya, karena ini sistem koordinatnya koordinat silinder, dP per dr-nya minus rho kali AR. Nah, AR-nya bisa Anda ganti dengan dari sini ya, ini. Kemudian kalau Anda sederhanakan, Anda akan mendapatkan bahwa perubahan tekanan terhadap radial, sumbu radialnya itu sama dengan rho kali R kali omega kuadrat ya. Sementara ini 1/r dP per d theta-nya 0
dan dP per dz-nya sama dengan minus gamma. Karena apa? Karena arah gravitasinya itu adalah pada sumbu Z negatif. Ya. Oke. Oke, untuk perubahan tekanan antara dua titik yang berdekatan, yaitu artinya tekanan diferensial dP-nya, itu Anda bisa hitung seperti ini, ya. dP per dr kali dr tambah dP per dz kali dz, ya. Nah, dP per dr sama dP per dz-nya Anda bisa ganti dari persamaan di slide sebelumnya, ya. Tadi bahwa dP per dr-nya itu sama dengan rho kali R kali omega kuadrat, sementara dP per dz-nya itu sama dengan minus rho kali G. Ya. Kemudian, seperti di kasus gerakan rigid body yang linier, kalau kita fokus pada permukaan yang isobarik, yaitu bahwa dP-nya sama dengan 0, kalau Anda masukkan ke persamaan 2.31, Anda akan mendapatkan ini, bahwa dz per dr-nya itu sama dengan R kali omega kuadrat dibagi G. Ya. Kalau Anda sederhanakan seperti ini, bukan sederhanakan ya, sorry, ini dr-nya Anda pindahkan sebelah kanan. Anda mendapatkan seperti ini. Terus kalau Anda integralkan, nanti Anda akan mendapatkan persamaan 2.32. Bahwa Z sama dengan omega kuadrat R kuadrat dibagi 2G ditambah konstanta. Nah, kalau Anda perhatikan di sini bahwa Z itu kan fungsi dari R pangkat 2. Artinya apa? Nanti permukaan isobariknya itu berupa parabola. Ini adalah skema dari garis-garis isobarik ya. Perhatikan ini garis isobarik pertama dengan tekanan 1, dia mempunyai bentuk parabolik ya. Ini untuk P2, P3, P4 dan seterusnya. Ya. Untuk arah Z itu dia perubahan tekanan tetap mengikuti perubahan tekanan hidrostatik ya. Tadi bahwa dP per dz itu kan sama dengan minus gamma ya, makanya dia Anda perhatikan ini, kalau dia fluidanya incompressible berarti ya perubahan tekanannya linear ini, fungsi dari kedalaman ya. Oke, garis tekanan konstan ya atau suatu permukaan dalam representasi 3 dimensi itu adalah parabola ya. Jadi tekanan itu bervariasi sebagai fungsi dari R kuadrat dan Z ya. Nah, ini. Jadi dP, nah perhatikan itu sama dengan rho kali R kali omega kuadrat kali dr ya. Kalau ini Anda integralkan kan nanti R-nya kan jadi kuadrat itu ya. Makanya dia fungsi dari R kuadrat. Sementara ini kalau Anda integralkan terhadap dz nanti ada suku Z-nya, makanya dP-nya fungsi dari Z. Kalau dP-nya kita integrasikan ya, nanti Anda akan mendapatkan persamaan ini. P sama dengan rho kali omega kuadrat kali R kuadrat dibagi 2 minus rho kali G ditambah konstanta dari integrasi ya. Di mana ini merupakan tekanan yang Anda bisa tentukan pada sembarang lokasi di bidang R, Z ya. Sekarang kita lihat contoh berikut ini ya. Di problemnya disebutkan bahwa kecepatan rotasi ya omega dari suatu benda ataupun poros misalnya itu dapat diukur dengan memasangkan atau menancapkan suatu bejana yang berisi cairan fluida ya, seperti ditunjukkan di gambar sebelah kanan ya. Misalnya porosnya di bagian bawah itu dia mempunyai kecepatan rotasi omega dan kita ingin tentukan berapa kecepatan putar dari poros itu dengan ini mengukur kedalaman dari fluidanya itu ya, terutama di bagian tengah itu ya. Ya, ini dengan alat ukur ini. Nah, di sini kita bisa ukur berupa berapa perubahan level dari permukaan fluida itu. Nah, di situ kita ingin tahu berapa H minus H0-nya. Ya. H-nya itu adalah ini, H itu merupakan ketinggian permukaan fluida awal ya sebelum dia
ditancapkan di poros, ya. Artinya sebelum dia berputar dengan kecepatan omega. Nah, ketika dia berputar dengan kecepatan omega, maka di bagian tengah itu kedalamannya terhadap posisi di bawah ini, ya, terhadap ini itu adalah H0. Nah, H-H0 itu dia nanti merupakan fungsi dari gamma, ya. Artinya gammanya bisa kita hitung dengan mengukur itu H0-nya berapa, ya. Oke, kita lihat solusinya. Langkah pertama, bahwa ketinggian permukaan bebas dari fluida relatif terhadap bagian dasar dari tangki itu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 2.32 ini, ya. Jadi H-nya. Tadi di persamaan 2.32, Anda bisa lihat lagi di slide sebelumnya. Tadi itu dituliskan sebagai Z sama dengan omega kuadrat kali R kuadrat dibagi 2 kali G ditambah konstanta tadi, ya. Itu. Nah, kebetulan di sini Z-nya Anda ganti dengan H, ya. Konstantanya ini H0 ini, ya. Oke. Kemudian volume awal dari fluida di dalam tangki, ya, volume awal sebelum dia kita putar, itu berarti kan mengikuti rumus ini. Pi kali R kuadrat kali H, ya, dia berbentuk silinder dengan ketinggian H besar, H kapital, ya. Itu kan H awalnya, ketinggian awalnya. Oke. Kemudian kita hitung volume dari fluida ketika dia berotasi, ya, ketika bejananya itu ditancapkan di poros, ya. Nah, itu bisa kita hitung dengan bantuan itu membuat elemen diferensial ditunjukkan di gambar yang B sebelah kanan. Ya, di situ dia fluidanya mempunyai radius R, terus karena dia kecil kita pakai dr, ya, infinitesimal. Sementara ketinggiannya itu H, ya. Nah, di situ volume dari silinder, ya, bentuknya shell, ya, artinya kulit, ya. Jadi dia seperti ring yang mempunyai panjang H kecil itu, ya. Kalau kita hitung volumenya itu karena dia infinitesimal, kita bisa hitung itu bahwa dV sama dengan 2 kali Pi kali R kali H dr, ya. Oke. Itu sebetulnya dari persamaan volume awal yang Pi R kuadrat H, kalau Anda diferensialkan, ya, dV, itu nanti kan Anda mendapatkan itu 2R dr untuk R kuadratnya. Makanya dV sama dengan ini 2 Pi R H dr, ya. Nah, untuk menghitung volume totalnya, Anda tinggal integralkan, ya. Anda integralkan, jadi integral integral dV, ya, yang sama dengan V nanti, ya, itu sama dengan integral 2 pi kali R H dr. Lah, 2 pi-nya itu kan konstan, bisa keluar integral ini. Lah, H-nya itu Anda ganti dengan rumusan yang atas ini. Saya pakai purple, ya, ini. Hanya Anda ganti dengan ini, ya. Ini. Nah, itu kalau Anda integralkan nanti ketemu ini. Bahwa volumenya itu sama dengan Pi kali omega kuadrat kali R pangkat 4 dibagi 4G ditambah Pi kali R kuadrat kali H0. Nah, di situ Anda dapatkan hubungan antara volume dengan omega. Nah, di sini volume dari fluida saat dia diputar, ya, yang kedua ini, itu kan dia sama dengan volume awalnya, yang VI ini, ya. Sama, karena kita asumsikan bahwa fluidanya tidak tumpah, ya, gitu. Sama, terus kalau kedua volume itu Anda samakan, ya. Jadi ini volume awalnya sama dengan formulasi volume ketika fluidanya bergerak, Anda mendapatkan itu, ya. Sehingga kalau Anda sederhanakan, nanti Anda mendapatkan ini, bahwa H minus H0 sama dengan omega kuadrat R kuadrat dibagi 4G.
Nah, dari korelasi itu Anda bisa lihat bahwa semakin besar omeganya, maka H kapital dikurangi H nolnya semakin besar. Ya, masuk akal kan ya? Jadi bagian tengahnya itu permukaannya akan semakin menuju ke bagian dasar ini. Dari situ Anda bisa lihat bahwa kita bisa menggunakan perubahan kedalaman dari permukaan fluida itu untuk mengukur kecepatan dari poros. Demikian kita telah menyelesaikan bahasan bab 2. Berikutnya nanti kita akan masuk ke bab 3, yakni dinamika fluida dasar.